Di setiap hari apa dan manfaatnya bagi apa sih sebenarnya terkait kegiatan bersih-bersih yang dilakukan 1 minggu sekali itu? Saat ini sih Pak, Sabtu bersih. Manfaatnya kan bersih, sehat, enak dipandang, sama keamanan Pak. Kalau kayak area kerja kita bersih, otomatis kan kecelakaan pasti menurun. Kalau misalnya kayak alat-alat bantu kerja di mana-mana kan Pak, itu juga membahayakan buat kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan setiap hari Sabtu atau setiap hari bersih-bersih, lingkungan kita bersih, aman, enak dipandang, sama keamanannya pasti. Saya minta juga Mbak Marjuni, karena sekarang sudah ini mewakili logistik ya sebagai karyawan teladan, jadi ikut mengkampanyekan juga kebijakan terkait lingkungan di PT Silo. Tadi ada Silo Go Green juga, kebijakan lingkungan juga, tadi mengingatkan teman-teman juga tentang pengolahan limbah B3 tadi dan sampah. Oke Mbak, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga ilmunya ya Oke. Pak. Yang pertama, Bu Mariatul pernah dengar namanya Golden Rule? Nah, ada berapa isinya? 10. Ada 10. Coba disebutkan semampunya di antara 10 poin itu. Yang diingat, syukur-syukur kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa ya seberapa mampunya, berapa bisa diingat. Yang pertama, Golden Rules yang pertama, sebelum memulai kerja, Anda harus mengenali bahaya yang berkaitan dengan Yang kedua, bila Anda pengawas, Anda wajib memastikan orang yang Anda awasi bekerja dengan aman sesuai prosedur. Yang ketiga, Anda diwajibkan melaporkan segala kecelakaan atau near miss yang terjadi dan memastikan anggota Anda melaporkan hal yang sama. Melakukan aja. Yang keempat, pekerjaan atau peralatan baik manual, mekanik ataupun elektrik harus dilengkapi dengan identifikasi bahaya. Lanjut. Yang kelima, seluruh karyawan, kontraktor dan tamu tidak diizinkan mengoperasikan seluruh jenis kendaraan atau unit dan peralatan angkat lainnya kecuali memiliki kartu izin mengoperasikan atau printer. Oke. Keenam, seluruh jenis kendaraan dan peralatan harus dilengkapi dengan identifikasi bahaya, standar atau prosedur keselamatan, dan karyawan wajib memahami prosedur tersebut dan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Ketujuh, tidak seorang pun melepas tag out atau tanda pribadi lainnya yang digantung pada peralatan kecuali nama yang tertera ada tag out atau tanda pribadi tersebut. Betul, lanjut. 8, tidak seorang pun diizinkan tanpa peralatan yang memadai di ketinggian 1,8 meter atau lebih bekerja di air. Bekerja dengan mesin tanpa koper penutup putaran dan bekerja di air tanpa pelampung keselamatan. Pelampung keselamatan. Oke, satu lagi 9. 9, tidak seorang pun diizinkan kerja tanpa izin kerja atau work permit di daerah berbahaya, mengalas di daerah berbahaya, menggunakan perancah, menggunakan peralatan listrik lebih dari 600 volt. Satu lagi, menggali di area plan atau perkantoran. 10, tidak seorang pun diizinkan memasuki area PT Silo dalam pengaruh alkohol, narkotika, dan obat-obatan. Walaupun kurang tepat tapi pas saja sudah. Yang kedua, ini kan terkait pekerjaan. Kalau dari diri sendiri, Pak Syahrudin, apa yang bisa orang lain meneladani sikap perilaku dari Pak Syahrudin sendiri? Kita harus memberikan contoh yang baik untuk teman-teman di pekerjaan kita ini. Contohnya apa? Seperti kedisiplinan itu. Kedisiplinan itu. Saya sebagai karyawan yang ada kelebihan untuk dilihat sama atasan, dilihat sama bawahan, ataupun dilihat sama teman-teman yang lain selain disiplin. Harus kerja yang rajin gitu. Ada lagi. Memberikan contoh yang bagus. Situasi atau kondisi yang tidak aman kita harus memberitahu sama teman-teman. Intinya ya di sini dengan Pak Syahrudin ikut lomba karyawan teladan ini ya sudah menjadi satu teladan yang baik buat teman-teman. Pak Syahrudin, terima kasih banyak Pak.
di silo kan ada beberapa kebijakan nih, mulai dari safety, lingkungan, dan kesehatan. Ada berapa macam dan sebutkan kebijakan lingkungan yang ada di PT Silo. Itu kebijakan lingkungan, ada kebijakan lingkungan, habis itu ada kebijakan Silo Go Green. Nah, dari kebijakan dua tadi yang kamu sebutkan tadi, jelaskan atau sebutkan salah satu isinya aja dari kebijakan tersebut yang kamu ingat. Ya. Apa itu? Kalau kebijakan Silo Go Green itu kan ada 4 atau 5 tujuan. Yang pertama kan menurun emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi. Yang kedua kan ada 4R, reuse, recycle, reduce. Oke. Ya itu kan habis itu kan ada konservasi air, ada keanegaraan hayati, habis itu kan ada memperdayakan masyarakat lokal, hemat energi dan lainnya. Oke, itu Ren, terima kasih. Mbak Ningrum pasti di tempat kerjanya sering menemukan kondisi dan tindakan tidak aman. Kalau ketemu itu apa yang biasa dilakukan? Menegur. Menegur. Kayak apa caranya menegur? Woi, itu kah? Diingatin sebaiknya, nggak sebaiknya sih Pak, harusnya pakai APD lebih lengkap lagi gitu. Sepatu harus dipakai terus, apalagi kita bekerja di lapangan, takut tercucuk ranting atau apa, selalu pakai sarung tangan. Kalau di area bor kan ini ya Pak, kebisingan, jadi harus pakai airmap ataupun airmap. Itu kalau Mbak Ningrum bisa langsung, kalau nggak bisa pakai media apa biasanya? Misalnya aku nggak bisa ini karena berat pekerjaannya atau karena perlu departemen lain, buat apa biasanya? Gimana maksudnya Pak? Misalnya ada ketemu bahaya tapi nggak bisa diselesaikan sendiri, itu kayak apa caranya? Caranya untuk menghilangkan bahaya ini gimana? Atau bahaya ini biar diketahui, biar diperbaiki apa? Saya lapor pengawas. Lapor pengawas, itu programnya apa namanya? Sapa isinya salah satunya hazard report. Nah seperti itu. Jadi oke, Mbak Ningrum, terima kasih, masukannya sangat bagus, kita akan perjuangkan, kita sampaikan karena keselamatan itu penting dan APD adalah salah satu penunjang keselamatan dalam bekerja. Sip, terima kasih ya. Semoga juara. Terima kasih ya Pak. Mari Pak. Yang perlu diperbaiki di PT Silo terkait lingkungan, masukannya apa? Buat yang itu tadi kan banyak kami nggak tahu tuh, kayak buang cat pilok yang masih ada sisa sedikit, masih nggak tahu kan yang buangnya di sana tadi yang di damut, maunya di kan Pak, beritahu ya, sosialisasi ya. Oke, itu saja dari saya yang mau saya tanyakan. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Oke. Masalah izin kerja ini, work permit, di mana-mana aja orang work permit tuh harus berizin. Bekerja di pengelasan di area berbahaya, bekerja dengan tegangan lebih dari 600 volt, menggunakan perancah, bekerja di area conspicuous, menggali di area plan atau perkantoran. Oke, mantap, dah cukup. Sekarang sebutkan kebijakan-kebijakan yang ada di PT Silo. Yang ada di PT Silo ada 5. Apa itu? 1. Kebijakan operasional Silo Go Green. Wih, mantap, lengkap. 2. KL, lingkungan. Kebijakan lingkungan. Singkat pulang. Terus 3. Biar gampang menghafal. 3. KKP. Apa KKP itu? Kebijakan keselamatan pertambangan. Luar biasa. Apalagi? 4. Kebijakan HPS. 5. Kebijakan alkohol, narkotika, dan obat-obatan. Oke, mantap. Judulnya hafal. Di lokasi elektrik misalnya ada kondisi atau tindakan tidak aman, apa yang aku lakukan? Kalau yang kawan langsung kita tegur. Oke. Kalau nyolongnya menggawe kan langsung aja pengawas. Maksudnya kalau ketemu misalnya, wah ini nggak bisa ku selesaikan, misalnya harus ada melintasi departemen lain misalnya perbaikannya, dilaporkan ke atasan kan, karena mungkin kita menggawe serangan. Nah itu medianya apa namanya, itu programnya apa namanya? Laporan bahaya. Atau biasa dikenal dengan hazard report. Hazard report. Oke, saya pikir cukup lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan asik. Terima kasih juga masukannya untuk safety. Siap. Langsung menghilangkan bahaya. Itu eliminasi yang paling bagus. Ini sebenarnya mantap yang maksud ini. Selain eliminasi, kira-kira bahaya itu bagaimana kita pengelolaannya? Selain eliminasi. Terus kan ada pengendalian bahaya itu kan ada eliminasi, ada administrasi, ada substitusi, ada EPD. Ya, ada EPD. Terus
Yang kalau misalkan eliminasi tadi kan menghilangkan administrasi ini perputaran. Atau misalkan kita bekerja di saat kita lelah di shift 1, kita gantian sama teman di shift 2. Itu administrasi. Untuk administrasi. Posternya, untuk administrasi sudah ada atasan, kemudian digantikan pergantian untuk proses administrasi yang bayar. Tadi eliminasi yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Eliminasi. Apa tadi? Administrasi. Administrasi sebenarnya yang ketiga. Yang kedua dulu substitusi. Nah, substitusi apa? Substitusi ini biasanya mengganti ya. Iya. Nanti bisa diganti banyak. Kalau nggak bisa baru ke administrasi. Kemudian setelah administrasi ada lagi. Ada PT. Rekayasa dulu. Rekayasa mencuri, kemudian itu 5. Kurang 1. Tapi sekarang itu 3 aja. Coba eliminasi, work praktis sama ini. Ini bagus kalau bisa sampai menilai ke sana. Saya berarti Baju bisa mengerti pengendalian bayar, cuma walaupun terbalik-balik, tapi fokusnya sudah seperti itu. Oke. Kami minta teman-teman sebagai ujung tombak perusahaan juga mengkampanyekan apa yang tadi kita tanyakan terkait mungkin saya di lingkungan, Pak Titik di Sekti, Pak Julian di karyawannya ya. Susunan juara lah untuk karyawan teladan BK3N 2024. Untuk juara 3 total nilai sebesar 449,35 didapat oleh Mbak Marjuni dari Logistik. Kemudian untuk posisi kedua atau juara 2 di lomba karyawan teladan pada BK3N tahun 2024 ini dengan jumlah poin keseluruhan 453,58 jatuh pada saudara Randy dari Enviro. Terus selanjutnya untuk juara pertama, untuk kategori lomba karyawan teladan dalam BK3N 2024 dengan total nilai keseluruhan 468,85 jatuh kepada saudara M. Ansari dari RM. Jadi ya bukan hanya sekedar lomba, ini mudah-mudahan menjadi motivasi juga kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin tahun ini belum bisa menang, mungkin di tahun berikutnya bisa ikut kembali karena masih ada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan tadi seperti sampaikan Pak Gus Dermawan, Silo tetap berjaya, itu sukses selalu dan sukses juga untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali kami dari panitia atas partisipasi kawan-kawan. Jangan pernah kecewa karena hari ini mungkin gagal, besok pasti ada kesempatan lagi, ya kan? Sepatah dua patah kata dari juara pertama karyawan teladan ini. Silakan kepada Mas Ansari sebagai perwakilan karyawan teladan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan juri-juri semuanya atas ini saya ada sepatah dua kata. Semoga saya bukan daripada cuma juara, tapi saya bisa mencontohkan hal-hal yang baik dan hal-hal positif kepada semua karyawan PT Silo. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sudah selesai, kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK3N